Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Embun Islam TV dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan pada kita nikmat-nikmat dan karunia-Nya, sehingga hingga hari ini, hingga detik ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini khususnya, dan tentunya juga di bulan-bulan yang lain. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang setia di dalam mengamalkan tuntunan-tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Kita melihat kondisi kita saat ini, betapa banyak musibah dan bencana yang menimpa kita, baik yang menimpa manusia secara umum, baik yang mukmin maupun yang kafir, atau mungkin musibah-musibah yang secara khusus menimpa kaum muslimin. Kita melihat saat ini kaum muslimin di beberapa negara, kaum muslimin dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang kafir, dibunuh, dibantai, bahkan diburu seperti binatang. Atau mungkin musibah-musibah yang menimpa secara pribadi berupa penyakit atau kehilangan harta, dirampok dan sebagainya. Maka ini semua adalah merupakan bencana dan musibah yang tentunya kita tidak ingin mendapatkan musibah dan bencana tersebut. Dan yang harus kita pahami bahwasannya musibah-musibah dan bencana-bencana yang menimpa kita atau yang menimpa manusia secara umum adalah disebabkan karena perbuatan tangan kita, disebabkan karena dosa-dosa dan maksiat yang dikerjakan oleh manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan musibah apa saja yang menimpamu adalah karena akibat perbuatan diri kamu sendiri. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, dan musibah apa saja yang menimpa kalian fabima kasabat aydikum adalah karena perbuatan dosa yang diperbuat oleh tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan kalian yang banyak. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Ini dalil menunjukkan bahwasannya banyaknya bencana, banyaknya musibah, banyaknya penyakit-penyakit yang menimpa manusia adalah karena perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh manusia yang semakin merajalela. Maka tentunya kita tidak ingin terus-menerus tenggelam di dalam musibah dan bencana ini. Ya, kita segera ingin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat musibah dari diri kita, musibah dari negeri kita. Ya, contohnya yang mudah yang kita lihat saat ini adalah mewabahnya virus corona yang tidak kunjung-kunjung berhenti. Bahkan penderita atau orang yang terjangkit virus ini dari hari ke hari semakin bertambah.
Maka tentunya kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini, ya, mengangkat wabah ini dari negeri kita, ya, dari kaum muslimin khususnya, ya, agar kita segera terbebas dari musibah-musibah tersebut. Maka Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita amalan-amalan, ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah yang ada di negeri kita atau yang menimpa kita, atau bahkan sekarang kita sedang tertimpa penyakit, sudah berobat dengan berbagai macam obat, sudah mendatangi puluhan atau mungkin ratusan dokter namun belum kunjung sembuh. Maka di sana ada amalan-amalan yang bisa kita kerjakan agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit kita, agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah yang menimpa diri kita atau kaum muslimin. Di antara amalan yang pertama agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah kita adalah kita memperbanyak sedekah. Kita menyisihkan sebagian harta kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk apa? Untuk kita sedekahkan. Kepada siapa? Tentunya kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, anak yatim, orang-orang terlantar, orang-orang yang membutuhkan. Kita sisihkan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, meskipun hanya sedikit, ya, untuk kita sedekahkan kepada mereka. Di antara niatnya untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah dari diri kita. Oleh karena itu, di antara sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ya meskipun hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama, ya, disebutkan dalam satu hadis, dawu mardakum bisadaqah, sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwasannya sedekah, ya, bisa mengangkat musibah yang menimpa kita. Apalagi di saat seperti ini, di saat banyak orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan atau kehilangan pekerjaannya, atau mungkin usahanya bangkrut, menurun penghasilannya dan seterusnya, banyak orang-orang yang membutuhkan, ya, maka kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk diberikan kepada mereka dengan niat juga agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat, ya, musibah yang menimpa kita. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, apakah boleh kita bersedekah dengan niat untuk mengangkat musibah? Ya, maka kita kan boleh. Ini yang disebut dengan oleh para ulama dompleng niat. Ya, tentunya ketika kita bersedekah, niat yang paling utama dan pertama adalah niat karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran, mengharapkan surga, mengharapkan wajah Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Namun ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya kita diperintahkan untuk bersedekah, ya, untuk menyembuhkan, atau kita diperintahkan untuk bersedekah untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit di antara kita, ini menunjukkan bolehnya kita dompleng niat. Ya, di samping kita bersedekah karena Allah, kita juga ada niat lain, yaitu agar musibah, agar penyakit yang menimpa kita, agar kemiskinan yang menimpa kita misalnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit diberi kesembuhan, yang masih miskin segera diberi harta oleh Allah, ya. Kemudian yang masih kesulitan ekonomi segera diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesulitan-kesulitan yang lain segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah. Ya. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Kemudian disebutkan di dalam hadis yang lain, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Sana'i'u ma'rufin taqi masari asu." Ya, perbuatan baik kepada manusia, ya, termasuk sedekah, dan perbuatan baik tentunya banyak macamnya, ada sedekah. Ya, kemudian bahkan sekedar bermuka manis, mengucapkan salam, menyapa orang-orang
saudara-saudara kita ketika kita bertemu dengan mereka, ini juga merupakan perbuatan baik. Apa kata Nabi? Taki masari asu, akan menjaga seseorang dari meninggal dengan cara yang buruk, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Ya, maka bersedekah, apalagi sedekah tersebut dikerjakan dengan cara sembunyi-sembunyi, ya, sebagai bukti bahwasanya dalam bersedekah kita tidak mengharapkan sanjungan, kita tidak mengharapkan omongan atau pujian dari orang lain, benar-benar karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda keikhlasan kita ketika kita menyembunyikan sedekah kita, ya. Maka yang seperti ini akan menjadikan sebab juga Allah Subhanahu wa ta'ala menaungi kita nanti pada hari kiamat dengan arsinya, ya, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Oleh karena itu, ketika terjadi gerhana, ya, gerhana matahari atau gerhana bulan, dan kita tahu gerhana ini merupakan apa? Adanya perubahan fenomena alam, di mana Rasulullah SAW dulu ketika terjadi gerhana, Rasulullah SAW benar-benar ketakutan. Langit yang tadinya terang tiba-tiba menjadi gelap. Nabi SAW benar-benar ketakutan sehingga Nabi SAW bersegera menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Di zaman sekarang saja ketika ada gerhana, manusia tidak ada yang merasa takut, ya, bahkan mereka foto-foto, selfie di saat gerhana, ya, dan tidak ada rasa ketakutan sama sekali. Maka ketika terjadi gerhana di zaman Nabi SAW, Nabi segera masuk ke masjid, kemudian melaksanakan sholat dengan sholat yang sangat panjang. Bahkan sebagian para sahabat mengatakan, tidak pernah saya melihat Nabi SAW melaksanakan sholat sepanjang itu, ya. Maka diantara sabda Nabi ketika terjadi gerhana ketika itu adalah, فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ, apabila engkau melihat gerhana, yaitu adanya perubahan fenomena alam yang menakutkan, fad'ullah, maka berdoalah kepada Allah, ya, dengan merendahkan diri di hadapan Allah, wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu, kemudian bertakbirlah, ya, mengucapkan Allah Akbar, wa sallu, dan salatlah, yaitu salat gerhana, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Kenapa? Karena sedekah tadi akan menolak musibah, sedekah tadi akan menolak bencana, ya, dan kita tidak usah takut ketika kita bersedekah nanti harta kita berkurang. Ya, secara dohir mungkin uang kita 1 juta. Kalau kita ambil 100 ribu tinggal 900 ribu. Kurang uangnya secara dohir. Tapi yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pasti akan menjadikan 900 ribu itu berkah, ya. Apa itu berkah? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, ya, sehingga uang yang 900 ribu tadi, ya, menjadi berkah, menjadikan Allah memberikan taufik kepada kita untuk membelanjakan harta kita tersebut pada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun harta ketika tidak berkah, dicabut keberkahannya oleh Allah, salah satunya karena orang tadi menahan tidak mau bersedekah, akan dibelanjakan pada hal-hal yang tidak bermanfaat, atau mungkin bahkan tertimpa penyakit, tertimpa musibah, sehingga uang tadi yang harusnya digunakan untuk mungkin belanja dan sebagainya akhirnya untuk berobat dan seterusnya, ya meskipun ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi barangkali itu sebab karena kurangnya keberkahan harta kita, ya, karena jarang sekali kita bersedekah. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Kemudian yang kedua, di antara amalan yang menjadikan musibah diangkat, penyakit diangkat, adalah memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi di awal, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, tidaklah satu musibah menimpamu karena perbuatan dosa yang kau kerjakan, ya, karena perbuatan dosa yang kau lakukan. Maka seandainya dosa, maksiat
menyebabkan turunnya musibah dan bencana, penyakit dan seterusnya, maka lawan dari dosa dan maksiat tersebut yaitu taubat, kembali kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita adalah sebab diangkatnya musibah dan penyakit dari kita. Sungguh banyaknya musibah dan bencana baik yang menimpa umat-umat terdahulu maupun umat yang sekarang adalah karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Kita ingat kaumnya Nabi Nuh ketika diazab oleh Allah dengan banjir bandang. Karena apa? Karena mereka bermaksiat kepada Allah. Mereka menjadikan orang-orang saleh yang telah meninggal sebagai wasilah untuk menyampaikan doa mereka kepada Allah, dan ini perbuatan syirik kepada Allah. Kaumnya Nabi Lut yang dihujani oleh Allah dengan batu. Karena apa? Mereka melakukan hubungan sesama jenis. Dan kaum-kaum lain, kaum Tsamud, kaum Ad yang diminisakan oleh Allah dengan petir misalnya, dengan angin yang sangat kencang, semua karena dosa-dosa yang mereka kerjakan. Makanya wasiat para nabi, para rasul terdahulu kepada kaumnya adalah agar bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, mentauhidkan Allah, menjauhi perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, hendaklah kita memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW beristighfar dalam sehari antara 70 sampai 100 kali. Dan ternyata ketika kita beristighfar 100 kali tidak membutuhkan waktu yang lama. Mungkin dalam bayangan kita istighfar 100 kali banyak sekali. Tapi seandainya kita coba, ternyata tidak membutuhkan waktu sampai 5 menit. Seandainya kita ucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, hitung saja. Paling tidak 10 detik kita dapat 10 kali istighfar, atau bahkan tidak nyampe apabila kita mengucapkannya dengan agak cepat. Maka 3 menit, 4 menit apabila kita khusyuk serius mengucapkan istighfar dan taubat kepada Allah, astaghfirullah wa atubu ilaih, saya mohon ampun kepada Allah dan saya bertobat kepadanya, insya Allah tidak sampai 5 menit kita sudah beristighfar dalam sehari 100 kali. Insya Allah ini akan membersihkan hati-hati kita karena dosa-dosa kita, dan akan menjadikan sebab diangkatnya musibah, bencana dan penyakit yang menimpa kita. Namun istighfar dan taubat di sini tentunya disertai dengan meninggalkan dosa tersebut, menyesali dosa-dosa yang kita kerjakan, dan bertekad untuk tidak kembali ke dosa yang kita kerjakan di masa yang lalu. Bukan hanya sekedar istighfar, taubat di lisan saja, namun disertai dengan tekad yang kuat untuk meninggalkan dan menyesali atas dosa-dosa yang kita perbuat di masa yang lalu. Tidak ada manfaatnya istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai meninggalkan dan menyesali atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Oleh karena itu, sahabat Nabi yang mulia Abu Musa al-Asy'ari pernah mengatakan dalam salah satu perkataannya, amanani kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 2 hal yang menjadikan kita aman di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya 2 hal ini menghalangi kita, menahan kita atau menjaga kita sehingga musibah dan bencana tidak turun kepada kita. Rufi'a ahaduhuma wa baqiyal akhar. Namun salah satunya sudah diangkat, sudah dicabut oleh Allah, dan tersisa satu. Apa itu? Yaitu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan mengazab mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik manusia, selama engkau ya Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka.
Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan Allah juga tidak akan pernah mengazab mereka, menurunkan bencana kepada mereka, wa hum yastaghfirun, selama mereka masih mau beristighfar. Ya, ini dua hal ya, yang menjadikan tidak turunnya bencana, musibah dan azab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Selama Nabi kita yang mulia Muhammad masih hidup ya, dan selama manusia masih mau beristighfar. Yang satu sudah hilang, sudah diangkat. Karena apa? Rasulullah telah meninggal ya. Rasulullah telah meninggal. Masih ada satu ya, amalan, masih tersisa satu amalan yang menyebabkan Allah tidak mengazab kita ya, menurunkan bencananya kepada kita, yaitu apa? Beristighfar. Inilah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ya. Maka hendaklah kita senantiasa membasahi lisan kita dengan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih ya, aku beristighfar kepada Allah dan saya bertobat kepadanya ya, paling tidak ya, sebagaimana diamalkan oleh Nabi SAW ya, 100 kali, dan ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Ma'asyiral muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Kemudian di antara amalan yang menjadikan kita senantiasa dalam lindungan Allah sehingga musibah, bencana, azab dan penyakit diangkat dari kita adalah kita senantiasa menghiasi diri kita dengan takwa, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan jauhi dosa-dosa dan maksiat ya. Karena ketakwaan, melaksanakan perintah Allah, ini akan menjadikan sebab ya, kehidupan kita diberkahi oleh Allah. Dan sebaliknya, dosa dan maksiat adalah sebab dicabutnya, dihilangkannya keberkahan dari hidup kita, sehingga turun berbagai macam bencana, musibah, penyakit dan seterusnya. Oleh karena itu, di antara wasiat Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia, kepada kita adalah inna lil hasanati diya'an fil wajhi. Sesungguhnya perbuatan baik, amal soleh, ketaatan itu akan menjadikan apa? Cahaya di wajah, sinar di wajah ya, wa nuran fil qalbi, kemudian cahaya di dalam hati, wa quwwatan fil badani, kemudian fisik menjadi kuat, menjadi sehat ya, tidak gampang terkena penyakit, wasi'atan fil rizki, kemudian rizki juga akan menjadi lapang, wa mahabbatan inda qulubil khalqi, dan orang-orang menjadikan cinta kepada kita. Ini apa? Buah dari perbuatan baik, amal soleh, ketaatan kepada Allah. Dan sebaliknya, wa inna lisayyi'ati sauda'an fil wajhi, sesungguhnya dosa-dosa dan maksiat ini akan menjadikan hitam di wajah. Artinya apa? Cahaya wajah dipadamkan oleh Allah. Karena apa? Dosa-dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Wa dhulumatan fil qalbi, kemudian hati juga menjadi gelap. Wa dha'fan fil badani, fisik menjadi lemah. Wa dayiqan fil rizki, rizki menjadi sempit. Wa buqtatan inda qulubil khalqi, dan manusia juga menjadikan benci kepada kita. Ini diantara apa? Pengaruh dari perbuatan dosa dan maksiat yang dikatakan oleh sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas. Di antaranya tadi apa? Menjadikan fisik menjadi lemah ya, turun berbagai macam penyakit, bencana dan musibah ya. Maka orang-orang yang senantiasa menghiasi dirinya dengan takwa, dengan izin Allah, fisiknya akan kuat, sehat ya. Makanya dulu ada seorang ulama ya, Abu Ja'far, saya agak lupa namanya ya, disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ya, ketika penulis mensyarah hadis ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Ada satu kisah seorang ulama dulu yang umurnya sampai 100 tahun ya, 100 tahun kalau zaman sekarang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, mungkin hanya terbaring saja di kasur. Namun Masya Allah, ulama tersebut umurnya yang sudah 100 tahun
ya, fisiknya masih kuat. Ya, ketika naik kapal, ya, kapalnya belum sampai di pantai, ulama tersebut sudah loncat, sehingga murid-muridnya pun pada kagum. Ya wahai syekh, ya alim, apa rahasianya di umurmu yang sudah senja seperti ini, kok fisikmu masih kuat seperti ini? Ya, masih bisa loncat, yang itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang masih muda. Maka apa jawab beliau? Beliau mengatakan, ini adalah fisik yang saya jaga ketika masih muda dengan ketaatan kepada Allah, ya, tidak berbuat maksiat kepada Allah. Maka balasannya apa? Allah menjaga fisik saya di saat saya sudah tua seperti ini dengan kesehatan. Ya, makanya para ulama salaf terdahulu ketika mereka melihat ada orang tua hidupnya terlunta-lunta, ya, tidak ada yang mengurusi, ya, dan seterusnya, ya, apa kata para ulama salaf terdahulu? Dia mengatakan, atau mereka mengatakan, si fulan tersebut, ya, sudah tua, hidupnya terlunta-lunta. Karena apa? Dulu ketika masih muda dia menyia-nyiakan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, banyak melakukan dosa dan maksiat. Maka apa? Balasannya ketika sudah tua, Allah juga menyia-nyiakan dia. Ya, maka agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, ya, dari berbagai macam bencana dan musibah penyakit, ya, kita juga apa? Menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Ya, seandainya kita terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, dan ini sifat kita, sifat manusia, segera bertobat, beristighfar. Ya, karena memang tabiat manusia seperti ini, banyak berbuat dosa. Ya, bahkan Allah mengatakan, innakum tukhti'una ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai manusia, wahai hambaku, kalian itu banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa siang dan malam. Siang dan malam kita berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah. Maka apa yang kita lakukan? Yaitu memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Di antaranya agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah, mengangkat penyakit, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Embun Islam TV yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, ya, sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya, hidayahnya kepada kita untuk bisa mengambil faidah-faidah, manfaat-manfaat yang Allah firmankan di dalam kitabnya atau Rasulullah SAW sabdakan di dalam hadis-hadisnya, dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.